الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak pernah berhenti kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh nikmat yang diberikan kepada kita menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Ini jubah yang kami pakai hadiah dari Masjid Nurus Salam. Ya. Pas nih ukurannya. Enggak kate kami potong tidak pas nih. Ya alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Makanya sengaja malam ini pakai nian baju ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengkaji waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Kita tahu sholat itu telah memiliki waktu yang ditentukan oleh Allah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan oleh Allah kapan mulainya, kapan berakhirnya. Namun demikian ada waktu-waktu yang dilarang seorang muslim melaksanakan sholat di waktu itu. Ini maknanya berarti kita ini sholat atau tidak sholat ya bergantung perintah Allah. Kata Allah boleh sholat ya sholat, kata Allah tidak boleh sholat ya tidak boleh sholat. Jadi sholat itu memang bukan sekehendak kita baik, memang ada aturannya termasuk waktunya. Nah, pertanyaan yang pertama, kadar larangannya itu apa dia Ustaz? Apakah sekedar makruh baik misalnya, atau sampai haram misalnya sholat? Dalam mazhab Imam Syafi'i, larangan itu sampai derajat haram. Artinya jika dia memaksakan sholat di waktu yang nanti kita sebutkan, dilarang itu, bukannya dapat pahala justru berdosa. Padahal nyembah Allah itu, padahal sujud. Tapi karena dilarang, ya berdosa. Selain haram juga batal. Loh, memang kalau haram belum tentu batal apa Ustaz? Napa haram dan batal? Iya, ada juga ibadah yang haram tapi sah. Tidak semua yang haram itu batal. Contohnya apa Ustaz yang haram tapi sah? Salat pakai sarung dari maling. Nah salat aku maling sarung dulu lah. Maling, Mbak, maling. Apa dia bahasa Palembangnya? Mencuri. Rukun dan syaratnya terpenuhi. Sah enggak sholatnya, Pak? Sah. Tetapi sarungnya, sejadahnya maling misalnya. Haram sholat pakai sejadah orang yang tanpa izin pemiliknya. Tapi sah sholatnya Ustaz? Sah. Haji pakai uang korupsi. Sah enggak, Pak? Sah. Selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Tapi haram enggak, Pak? Haram. Pakai uang korupsi. Nah, terkait sholat,
selain haram juga batal. Selain haram juga tidak sah. Baik. Itu pertanyaan pertama dan jawabannya. Kadar larangannya itu sampai derajat haram. Jadi kalau ada orang sholat di waktu itu seperti orang yang mempersembahkan kepada tamunya makanan basi, bangkai, haram, dan Allah nggak terima itu. Justru dicatat sebagai dosa. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa saja itu 5 waktu yang dilarang itu? Jadi jumlahnya totalnya 5, Pak. Dilarang sholat itu di 5 waktu. 3 berkaitan awal, 2 berkaitan akhir. Maksudnya Ustaz, yang pertama, dilarang sholat setelah sholat subuh. Dilarang sholat setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Itu dilarang. Kalau ada orang sholat di waktu itu, haram. Itu waktu yang berdasarkan sabda Nabi. Jadi yang membolehkan juga Allah, yang melarang juga Allah atau Rasulnya. Jadi yang menentukan ini tidak boleh juga Allah dan Rasulnya. Waktu yang kedua, kapan dilarang sholat, dan ini banyak dilanggar sebagian jamaah. Saat terbit matahari. Jadi setelah sholat subuh sampai terbit, itu haram sholat. Saat terbit sampai matahari setinggi tombak, hatta, kata Rasulullah, hatta tartafi'a syamsu qadra rumhin, sampai matahari meninggi setinggi tombak. Setinggi tombak itu kalau dikonversikan dengan hitungan menit kita hari ini, ya kurang lebih 10 sampai 20 menit lah, Pak. 15 menitan lah. Itu waktu yang aman. Jadi Pak, maknanya kalau kita lagi pengajian subuh misalnya, kan biasanya sampai syuruk Pak ya. Bunyi tuh, tet, bunyi digital, jam digital. Itu menandakan matahari sedang terbit. Dalam bahasa Arabnya syuruk atau isyraq. Apakah sholat Ustaz? Belum boleh, haram sholat di waktu itu. Tunggu dulu 15 menit sampai matahari meninggi 15 atau setinggi tombak tadi. Nah 15 menit itu haram. Jadi setelah subuh sampai syuruk haram, dari syuruk sampai tingginya setinggi tombak haram juga. Nah jamaah ini banyak yang tidak sabar. Kadang-kadang kebetulan ustadznya materinya lah habis. Pertanyaan dah kate. Pas waktu syuruk, waktu bunyi digital itu berhenti. Setelah ditutup langsung pada sholat galau. Kalau saya tunggu dulu. Kurang lebih 15 menit dulu. Kalau memang kiranya buru-buru, lebih baik tidak usah sholat, pulang saja. Daripada memaksakan sholat di waktu yang terlarang. Ya Pak ya. Jadi jangan seenak kita ya. Ustaz, aku nak buru-buru soalnya. Ya. Meski Bapak buru-buru, kalau belum boleh ya tidak boleh. Sampai sini jelas Pak ya. Jadi kurang lebih ya 12 menit sampai 15 menit lah. Silahkan kalau mau ditunda. Barulah sholat 2 rakaat, nama sholatnya boleh disebut isyraq, sholat syuruk, atau disebut sholat duha juga boleh. Silahkan. Itu waktu yang kedua, dilarang sholat. Yang ketiga, dilarang sholat, diharamkan sholat ketika istiwa. Istiwa itu bahasa Arab artinya ketika matahari tepat di porosnya, di tengahnya. Yang mana kalau Bapak berdiri di jalan di tengah matahari, tidak ada bayangan. Saking samunya dengan badan kita itu Pak. Andaikan naruh tombak pun tidak ada kelihatan bayangannya. Itu namanya waktu istiwa. Dan itu dilarang sholat. Sampai kapan Ustaz larangannya berlaku? Sampai tergelincir 1 derajat. Tergelincir ke arah mana? Ke arah
ke arah barat. Berarti bayangannya ke arah mana? Ke arah timur. Jadi begitu terlihat, udah mulai terlihat bayangan, itu gara-gara matahari bergeser ke barat, barulah boleh sholat. Nah, 1 derajat gesernya. 1 derajat itu dalam ilmu falak 4 menit. Artinya dari bayangan itu nggak ada, nunggu 4 menit dulu, Pak. Itu dilarang sholat tuh di waktu 4 menit itu. Dan ini berdasarkan firman Allah, wa aqimus sholata lidulukish syams ila ghasaqil lail, dan dirikanlah salat zuhur lidulukish syams. Duluk itu dalam bahasa Arabnya tergelincir dari porosnya. Dulukish syamsi, tergelincirnya matahari dari tengah. Kalau belum tergelincir, belum boleh salat. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah sholat asar. Ba'da sholat asar nggak ada sholat. Berdasarkan sabda Nabi, la sholata ba'dal asri hatta taghribasy syamsu. Dilarang sholat sampai terbenam matahari. Berarti sudah berapa, Pak? 4. Yang kelima, saat matahari terbenam. Ini, kalau di kita sini sulit memang jingoknya, Tapi kalau kita sedang di laut atau di padang, itu terlihat proses matahari tenggelam itu, Pak. Setengah mulai hilang, mulai setengah hilang. Apa bahasa Inggrisnya? Sunrise. Apa sunset? Sunrise. Nah, itu haram sholat di waktu itu, Pak. Sampai muncul nanti syafaq namanya, mega merah. Begitu matahari masuk, ada kelihatan bekas-bekas merah itu, Pak. Itu tanda waktu maghrib. Sampai kapan waktu maghrib habis, Ustaz? Sampai warna merah itu hilang. Masuklah sholat isya. Nah, saat terbenamnya itu tidak boleh, ya. Berapa prosesnya? Kurang lebih, ya, 5 menitan kurang lebih proses masuknya itu. Sampai sini jelas, Pak, ya? Itu tidak boleh sholat di waktu yang 5 kami sebutkan tadi. Dan hukumnya haram plus batal. Pertanyaan berikutnya. Sholat apa saja yang dilarang, Ustaz? Apa galau-galau sholat? Tidak boleh. Atau ada sholat yang boleh dan ada sholat yang tak boleh? Kan dilarang. Kalau bahasa hadisnya memang umum. Tidak ada sholat ba'da asar. Tapi keumuman ini ada yang mengkhususkannya, ada yang mengecualikannya. Itulah pentingnya kalau baca hadis tidak boleh sikok. Kalau baca hadis satu tadi, kata Rasulullah, tidak ada sholat apapun setelah asar sampai terbenam. Kalau begitu kan artinya semua sholat nggak boleh. Tapi kita dapati ada hadis-hadis lain yang bisa dijadikan sebagai pengecualian. Diteliti, diamati. Dan itu berawal dari begini, Pak, kisahnya. Ada seseorang atau ulama baca hadis tidak boleh sholat ba'da subuh sampai terbit mata. Kemudian baca hadis lain bunyinya, idza dakhala ahadukumul masjida fala yaq'ud hatta yusalli rak'atain. Jika salah satu di antara kalian masuk masjid, janganlah duduk sampai sholat 2 rakaat. Yang disebut dengan tahiyatul. Artinya kalau orang masuk masjid, tidak boleh duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Sekarang masuknya ba'da subuh. Habis sholat subuh, selesai, mungkin dia keluar sebentar, apa nyapu, apa-apa, masuk lagi ke masjid. Atau ba'da asar. Setelah sholat asar, pulang ke rumah, beres-beres, mandi. Sebelum maghrib, datang ke masjid. Masuk masjid. Berdasarkan firman larangan,
atau hadis yang melarang tidak boleh sholat. Jadi masuk masjid nak sholat, bingung dia. Kata Nabi, tidak kata sholat ba'da'a, nak duduk, tidak boleh juga. Karena kalau masuk masjid, jangan duduk sampai sholat. Jadi nunggu Pak, dari jam 5 sampai maghrib berdiri. Sholat tidak, duduk tidak. Karena tidak ngerti tadi. Nah, disinilah muncul semacam kaidah dalam usul fikih. Kalau ada teks yang sifatnya umum, kemudian didapatkan yang sifatnya khusus, yang khusus ini dikecualikan dari yang umum. Jadi dua hadis tadi Pak, kalau digabung, bunyinya begini kesimpulannya. Dilarang sholat apapun setelah asar kecuali sholat tahiyatul masjid. Berarti sholat tahiyatul masjid boleh. Nah, setelah diamati oleh Imam Syafi'i terutama diteliti, kesimpulannya seluruh sholat fardu tidak dilarang. Contohnya apa Ustaz? Qadha. Bapak tadi salat zuhur ketiduran, bangun asar, datang ke masjid salat asar dulu nih. Setelah salat asar nak mengqadha salat zuhur yang ketiduran tadi, atau membayar hutang salat yang sudah lama ba'da asar. Boleh nggak Ustaz? Boleh, karena dia fardu. Karena qadha salat itu wajib. Sampai sini jelas Pak ya? Satu, selama dia fardu boleh. Salat jenazah fardu kifayah, wajib. Berarti oke, berarti sholat fardu dikeluarkan dari larangan. Sekarang tinggal yang sunnah-sunnah. Apakah semua yang sunnah dilarang Ustaz? Rupanya enggak juga Pak. Setelah diteliti, diamati, kesimpulannya dalam mazhab Imam Syafi'i, jika sholat itu punya sebab, boleh dilakukan di waktu yang terlarang. Jika sholat sunnahnya punya sebab. Tapi jika sholat sunnahnya nggak punya sebab, tidak boleh dilakukan. Tahiyatul masjid, sebabnya apa Bapak sholat tahiyatul masjid? Karena masuk masjid. Berarti dia punya. Nah, kalau yang punya sebab begini, boleh dilakukan meski di waktu yang terlarang. Jelas Pak ya? Ini dalam mazhab Syafi'i Pak. Kalau mazhab Maliki masuk dia, langsung duduk, tidak boleh sholat. Kita ngambil yang ada pahalanya baik Pak. Daripada duduk dah kata pahala, karuan sholat. Ada yang bertanggung jawab, Imam Syafi'i dan ulama-ulama. Berarti sholat yang punya sebab. Contoh lain, terjadi gerhana matahari, ba'da asar gerhananya. Setelah selesai sholat asar, dapat kabar dari BMKG, sebelum maghrib ada gerhana misalnya. Nah, sholat gerhana sunnah Pak ya, punya sebab. Ada sebabnya apa? Ya gerhana. Berarti boleh sholat? Ya boleh. Berarti sholat yang punya sebab dikecualikan dari sholat-sholat yang dilarang. Yang nggak punya sebab, contohnya apa Ustaz? Sholat tasbih. Apa sholat tasbih sebabnya Pak? Ya enggak kate. Memang sholat baik mah itu. Nah ini dilarang di waktu yang terlarang. Sholat sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu ya sholat baik 2 rakaat mah itu kate sebab kate apa? Dia cuma rindu baik sama Allah. Nah sholat. Tidak boleh. Karena itu sunnah tanpa sebab. Sampai sini jelas Pak ya? Jadi yang dilarang itu adalah sholat sunnah yang tidak punya sebab. Kemudian ulama ini meneliti lagi Pak, diamatinya dalil-dalil dari Quran hadis itu. Rupanya yang punya sebab juga ada 3 macam Pak. Sholat sunnah yang punya sebab. Ada yang sebabnya duluan baru sholat. Ada yang sebab dan sholatnya bersamaan. Ada yang sholat dulu baru sebab. Saya ulangi lagi Pak ya.
Sholat yang punya sebab ini. Ada yang sebabnya datang duluan baru sholat. Ada yang sebab dan sholatnya bersamaan. Ada yang sholat dulu baru sebabnya. Contoh yang sebab duluan baru sholat, tahiyatul masjid. Masuk dulu baru sholat. Apa sholat dulu baru masuk, Pak? Ya kalau ada yang sholat dulu baru masuk, itu namanya sholat tahiyat teras namanya. Teras masjid. Sampai sini jelas, Pak ya? Ini namanya sholat yang sebabnya. Sholat sunnah wudhu. Wudhu dulu baru sholat, apa sholat dulu baru wudhu, Pak? Yang sunnah ini, Pak, sunnah wudhu. Wudhu dulu baru sholat. Berarti sebabnya duluan, barulah sholat. Ini boleh di waktu yang terlarang. Yang sebabnya duluan. Sekarang yang sebabnya berbarengan. Artinya begitu datang sebab, begitu pula sholat. Apa contohnya, Ustaz? Beliau di sini misalkan mencontohkan yang bersamaan sholat gerhana. Gerhana itu kan nggak boleh kita sholat duluan. Walaupun informasinya sudah dapat dari tadi pagi, ya nunggu gerhana dulu. Begitu gerhana datang, saat itulah sholat. Selesainya kapan, Ustaz? Ya gerhana hilang juga kesunahan sholatnya. Nah ini namanya yang sebabnya bersamaan. Ini termasuk yang boleh dilakukan meski di waktu yang Nah sekarang ada yang sholat dulu baru sebab, Pak. Sholat dulu baru sebab. Kalau beliau di sini mencontohkannya misalnya sholat istikharah. Istikharah itu, Pak, disyariatkan agar berdoa, meminta petunjuk. Doanya apa, Ustaz? Yang diajarkan Nabi. Ya Allah, jika perkara ini membawa kebaikan dalam hidupku, dalam duniaku, dalam hidupku dan akhiratku, takdirkan itu untuk aku, ya Allah. Tapi jika tidak baik untuk kehidupan dunia akhiratku, maka fasrifhu anni, jauhkan dia dari aku, ya Allah. Artinya disyariatkan sholat istikharah ini untuk bisa doa. Nggak boleh, Bapak, aku nggak sholat istikharah, aku doanya bayar rasat. Nggak bisa. Artinya disyariatkan sholat istikharah agar diizinkan doa istikharah. Nah doanya itu setelah sholat atau sebelum sholat? Sesudah sholat. Ini artinya sebabnya datangnya belakangan. Sholat dulu baru yang dianjurkan. Nah sholat yang sebabnya belakangan dilarang di waktu yang terlarang. Jadi kesimpulannya nih, Pak, ya, kalau saya boleh setelah uraian tadi, hadis larangan sholat itu adalah sholat sunnah yang tak punya sebab atau yang punya sebab belakangan. Dah, itulah intinya. Selain dari itu, boleh galau di waktu yang terlarang. Sampai sini jelas, Pak? Pak Ustadz, ada pengecualian lain nggak, Ustadz? Larangan itu. Ada, tapi bukan karena sholatnya. Karena tempatnya. Kalau tadi kan, sholat tahiyatul masjid dikecualikan dari sholat-sholat yang dilarang karena apa, Pak? Karena dia punya sebab. Yaitu sebabnya datangnya duluan, baru sholat. Tapi ada juga sholat-sholat yang dikecualikan, artinya boleh dilakukan meski di waktu yang terlarang. Sebabnya bukan karena dia punya sebab atau tidak punya, tapi karena tempat. Apa itu? Di Masjidil Haram. Tidak ada sholat yang dilarang di Masjidil Haram. Nak pagi, nak subuh, nak istiwa, nak ba'da subuh, saat terbenam, saat enggak ada dilarang. Ini dikecualikan berdasarkan sabda Nabi, bukan dibuat-buat. Ada sabdanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya bna Abdi Manaf." Wahai keluarganya Abdul Manaf. Dulu Abdul Manaf itu di zaman Rasulullah panitia haji, Pak. Panitia hajinya ala Nabi Ibrahim, bukan hajinya ala Nabi Muhammad. Ini saat orang musyrikin dulu
Sebelum Nabi Muhammad diutus, memang sudah melaksanakan haji, tapi telanjang, tapi nyembah patung. Nah, tapi itu ada panitianya. Panitianya siapa? Keluarganya Nabi. Namanya Abdul Manaf. Dan itu sampai nanti setelah jadi Nabi, setelah Nabi Muhammad SAW jadi Nabi, yang ngurusin Masjidil Haram saat itu, keluarganya Nabi. Yang menerima, memberi minum, memberikan tempat tidur bagi tamu-tamu yang datang dari jauh. Itu keluarga Nabi. Aja'alatum siqayatal hajji wa imarah. Disebutkan dalam Quran. Yang memberi minum para jamaah haji. Itu keluarganya Nabi. Kata Rasulullah, wahai keluarga Abdi Manaf. Ini kakeknya Nabi, Pak ya. Jangan kau larang orang yang datang ke Masjidil Haram untuk sholat kapanpun. Artinya dikecualikan apa tadi Pak? Di Masjidil Haram. Di Madinah gimana Pak Ustaz? Di Masjid Nabawi? Enggak. Berlaku seperti masjid-masjid yang lain. Ini hanya untuk Masjidil Haram. Sampai sini jelas Pak? Jelas. Kecuali lagi yang ketiga. Ini khusus di mazhab Syafi'i, enggak ada di mazhab lain. Hari Jumat boleh sholat di waktu istiwa. Jadi kalau Bapak datang ke masjid, kebetulan 3 menit sebelum azan, itu berarti sedang istiwa itu Pak. Azan itu kan begitu masuk sholat, azan Jumat atau azan zuhur, itu kan 4 menit sebelumnya waktu terlarang itu. Itu yang disebut waktu istiwa tadi. Bapak kebetulan datangnya 4 menit sebelum azan Jumat. Boleh enggak Ustaz aku sholat di situ? Boleh selama itu hari Jumat. Kalau Bapak kebetulan datangnya di luar hari Jumat, hari Senin, hari Selasa, nunggu sampai azan selesai. Baru sholat. Ini dikecualikan dalam mazhab Imam Syafi'i. Hari Jumat. Sampai sini jelas Pak? Insya. Jadi kalau dirangkum Pak ya, diperes begitu, larangan sholat di waktu-waktu terlarang itu hanya berlaku, larangan itu bagi sholat sunnah mutlak yang tak punya sebab, gitu Pak ya, ataupun sholat yang punya sebab tapi belakangan, dan itu dilarang kecuali di Masjidil Haram dan di hari Jumat. Dengan demikian selesailah uraian yang berkaitan dengan larangan-larangan sholat atau waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Sampai di sini mungkin kalau ada yang nak ditanya dipersilahkan. Kalau jelas tutup, dan ini menjadi pengajian paling cepat selama ini. Waduh. Boleh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya pertama, sholat bagaimana Pak? Hukumnya boleh atau tidak? Waktu khotib sedang berkhutbah masuk masjid, kita sholat sunat. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita mau masuk masjid? Tanpa masjid rumah, yang sebagai di teras luar masjid, bolehkah kita sholat sunat? Sholat dari masjid. Karena berbeda mau masjid, tapi kalau kita sholat. Kemudian yang ketiga, bagaimana hukumnya Pak kalau seandainya sholat di Jumat atau Idul Fitri, imam kelupaan baca 5 takbir di sholat imam, apa yang kita lakukan sebagai makmum? Kalau Jumat, kalau Jumat, sama Pak sudah diperingatkan oleh makmum, mungkin imam tidak ada. Pakai apa Pak Ji? Boleh pakai? Oh iya, maaf. Pertanyaan yang pertama,
Ustadz, boleh nggak saya sholat ketika khatib sedang menyampaikan khutbah? Saya masuk masjid, khatib sedang menyampaikan khutbah. Dari yang 5 tadi ada nggak Pak? Waktu dilarang sholat adalah saat khatib sampaikan khutbah. Berarti boleh. Cuma, dan ini termasuk yang disebutkan Nabi. Jadi saat itu Nabi sedang di atas mimbar, datang seorang sahabat langsung duduk. Kata Nabi, ditegur, ahayyaitallaha birak'atain. Sudahkah kamu memuliakan Allah dengan 2 rakaat? Belum ya Rasulullah. Bangun, salat dan singkatlah. Dipersingkat. Artinya apa? Jamaah yang datangnya terlambat ketika khatib sedang menyampaikan khutbah boleh salat, tapi jangan baca sabihis. Kaget khatibnya selesai, salat belum. Singkat Pak, singkat baik. Baca inna atoina. Bila perlu, tidak perlu dibaca sunnahnya juga tidak apa-apa. Al-Fatihahnya baik. Pangkas. Agar kemudian bisa mendengarkan khatib dalam menyampaikan khutbahnya. Sampai sini jelas Pak ya, berarti boleh. Yang kedua, Ustadz, saya datang dari masjid, niatnya pengen masuk masjid. Tahu-tahu masjid penuh. Saya sholat di teras masjid. Apakah boleh duduk atau saya masih dibolehkan sholat tahiyatul masjid? Disebutkan satu kaidah fikih oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Disebutkan haramul masjid kal masjid. Teras masjid memiliki hukum seperti masjid. Teras masjid itu memiliki hukum diperlakukan seperti masjid. Artinya apa Ustadz? 1. Disyariatkan sholat tahiyatul masjid meski di 2. Wanita yang sedang haid tidak boleh duduk di teras masjid. 3. Jual beli tidak boleh di teras masjid. Ya sama seperti tapi Pak Ustadz, batas teras ini mana lah? Apakah sesuai dengan bentuknya? Tidak. Batas teras berdasarkan kesepakatan pengurus masjid meletakkan batas suci. Mana Bapak nulis batas suci, di dalam itu masuk masjid, di luar bukan masjid. Kira-kira jelas Pak? Jadi boleh kalau kita datangnya terlambat, datang ke masjid dan tidak dapat, ada di pinggiran masjid, ada di teras, silakan sholat tahiyatul masjid. Boleh. Berdasarkan sabda kaidah fikih tadi, haramul masjid kal masjid. Terasnya masjid itu seperti masjid. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga lupa pertanyaan. Pak Ustadz, bagaimana imam yang lupa takbir tambahan pada sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Pertama, dan memang sepertinya kita belum jelaskan, nanti kita akan sampai. Kedudukan takbir tambahan itu dalam sholat hukumnya sunnah hayat. Sunnah yang paling ringan. Tidak membatalkan sholat dan tidak perlu sujud sahwi. Laju baik sholat imam. Justru kalau imamnya diingatkan kemudian dia balik lagi padahal sudah mulai baca Al-Fatihah, batal sholat imam. Misalnya Pak saya, jangan saya lah, yang lain. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mulai baca Al-Fatihah. Subhanallah. Imam. Apa makmumnya? Kemudian Allahu Akbar. Batal sholat imamnya. Kalau dia, kenapa Ustaz? Karena dia sedang melaksanakan rukun sholat, yaitu Al-Fatihah. Tidak boleh meninggalkan rukun yang hukumnya wajib untuk melakukan yang sunnah.
Jadi mak mana Ustaz? Ya sudah lanjut baik. Sampai salam. Ada sujud sahwinya, nggak perlu sujud sahwi. Artinya ringan betul masalahnya. Tapi itu jadi viral se-Indonesia. Pacak sebulan jadi obrolan itu Pak. Bahkan seumur hidup diingat. Padahal sebetulnya biasa saja. Dia jadi spesial itu karena setahun sekali. Lupa pula. Tapi padahal secara kacamata fikih seperti orang yang lupa baca doa iftitah. Itu baik salah. Sederhana sekali sebetulnya Pak. Tapi ya saya dapat laporan banyak. Ustaz, Manu tadi imam kita lupa. Biasa baik sebetulnya Bu. Biasa baik. Tidak perlu ini. Batal tidak. Wajar. Itu ekspresi atau respon yang belum memang ya belum ngerti, belum paham. Nah, tapi Pak Ustadz gimana nih Ustadz? Imam lah ngundang dari jauh, lupa kan batal pula. Misalnya imamnya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Diingatkan, yang ingatkan semasjid Pak. Gemuruh. Allah. Gemeter imamnya Pak. Ngulang lagi dia. Allah. Padahal sebetulnya dia ini mungkin ngerti ya, tapi kadang gemetar tadi. Memang posisi imam tuh nggak mudah Pak. Itu posisi yang sakral, berat. Jadi kalau dia, jangankan kita, imam Masjidil Haram saja Pak, itu pernah lupa surat pangkal Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Ada rekamannya itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muhtadin hudal lil mu'minin. Berhenti lagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ngulang lagi. Memang posisi imam itu Pak enggak mudah. Yang sudah hafal saja bisa lupa. Kemarin 3 hari yang lalu, hari Minggu ya, 4 hari yang lalu, saya tausiah pernikahan di Kandang Kawat ya. Ada gedung Tachiro apa namanya itu baru. Qori'nya putra Buya Nawawi Denci almarhum Rashid Siddiq, Ustadz Rashid Siddiq. Cerita kami ngobrol panjang. Beliau ngomong, Ustadz, dulu ketika Buya masih hidup aku pede yang ngimam itu Ustadz. Alhamdulillah. Tapi begitu Buya meninggal bawaan aku tidak tenang terus. Jadi aku sering salah kalau ngimam. Kata beliau. Padahal sudah diulang-ulang Ustadz, tapi kalau ngimam pasti ada yang salah. Saya hibur Pak. Apa? Biarkanlah yang nggak salah itu cuma Nabi Pak. Karena Nabi lah yang dijamin tidak akan lupa Quran Pak. Ayatnya Bapak hafal semua itu. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Ya Muhammad, kami akan ajarkan Quran fala tansa, kamu enggak akan lupa. Kalau kita lupa wajar. Justru kalau enggak lupa, khawatir jadi nabi kali. Biarlah lupa, biar enggak jadi nabi. Tapi kalau lupa terus, jangan juga. Jadi tadi apa Pak masalahnya? Masalah ini biasa sah. Nah cuma begini Pak, sekarang imamnya betul-betul terjadi di masjid. Kata Pak Ustadz sholatnya batal. Kalau dia sampai mengulang. Apakah saya mufarokoh sebagai makmum? Pilihannya 2 Pak. Ketika imam mengulang lagi takbirnya padahal dia sudah baca Al-Fatihah, pilihannya 2. Pilihan yang pertama, memisahkan diri jadi makmum. Mufarokoh namanya. Artinya apa? Sholat dewek-dewek. Pilihan yang kedua, husnudzon, imamnya belum ngerti. Belum? Caknya dia ini belum ngaji. Dah hadir kajian malam Jumat ini. Misalnya, kalau begitu gimana Ustadz? Lanjut saja dan insya Allah dimaafkan Allah. Tapi dimakluminya sekali. Tahun depan salah lagi, batal kalau Pak. Kira-kira jelas Pak ya? Dan itu dibenarkan. Boleh kita berhusnudzon kepada imam yang salah pada kasus-kasus yang memang tak banyak orang ngerti.
Dan itu disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad. Jika ada kasus yang banyak orang nggak ngerti, yang detail istilahnya, bukan yang umum-umum. Kalau dia lupa Al-Fatihah itu bukan, itu orang awam yang ngerti Al-Fatihah itu wajib. Tapi kan kalau yang begini kan memang kalau nggak ngaji betul ya nggak ngerti. Nah kalau yang seperti ini, imam yang nggak paham, itu dimaklumi Pak. Apalagi di abad ini. Nah, sehingga seorang makmum boleh bersikap husnudzon kalau beliau belum ngerti, sehingga sholatnya lanjut saja dan insya Allah sah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan. Ya. Sholat di musola, boleh nggak Ustadz sholat tahiyatul masjid? Sebetulnya ini perdebatan di antara ulama terkait definisi masjid. Kalau di Indonesia kan, atau di orang awam Pak ya, kalau ulamanya insya Allah ngerti. Masjid adalah yang dipakai Jumatan. Musola yang tidak dipakai Jumatan. Gitu ya? Sebetulnya definisi itu salah Pak. Nggak pas. Tapi jadilah. Yang tepat adalah jika tanahnya wakaf dan bangunannya dibangun memang untuk ibadah, masjid namanya. Meski disebut musola. Sekarang bangunan kantor. Saya tadi tiap Kamis kan ngisi di kantor apa itu sebelah gubernur tuh, keuangan pajak Pak ya, sebelah kantor gubernur itu. Ada di lantai 3-nya Masjid Nurul Iman namanya. Apakah saya kalau masuk di situ sholat tahiyatul? Enggak. Nah, mau nyobain masjid. Kenapa tidak? Pertama, tanahnya enggak wakaf. Yang kedua, bangunannya tidak dibangun memang untuk masjid. Bangunan kantor dijadikan masjid. Jadi syaratnya dua Pak. Tanahnya wakaf. Yang kedua, bangunannya memang dibangun masjid. Ada sebagian pesantren Pak, sebelum dia bangun masjid, menjadikan aula gedungnya sebagai masjid. Ada pesantren binaan kami di Natar itu, karena belum bangun masjid, sementara waktu sholatnya di aula, Jumatan di situ, apa di situ. Apakah boleh nggak Ustadz sholat tahiyatul masjid di situ? Nggak boleh, karena bukan masjid itu. I'tikaf yang nggak boleh, karena bukan mas. Tapi kan dipakai sholat Jumat Ustadz. Sholat Jumat mah di lapangan juga boleh. Mas, Jumat itu Pak tidak harus di masjid. Di kantor juga boleh, di aula juga boleh. Dari mana Ustadz tahu kalau masjid itu syaratnya harus wakaf? Karena Allah yang mengatakan masajidalillah. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid milik Allah. Sesuatu dikatakan milik Allah kalau wakaf Pak. Kalau bukan wakaf, nggak pernah Allah menisbatkan itu milik Allah. Jadi kalau misalkan tanah ini tanah saya, ya itu tanah saya atas izin Allah pastinya. Tetapi menjadi milik Allah ketika sudah diwakafkan. Dan itu kata para ulama diambil dari kata milik Allah. Saat itu namanya wakaf. Gitu Kak ya. Jadi musola, jingok Pak ya, kalau musola pribadi di rumah kan ada juga musola di kamar di rumah itu. Enggak boleh tahiyatul masjid di situ. Jadi kalau musola yang memang tanahnya wakaf, insya Allah boleh. Lalu namanya tahiyat musola Ustadz, ya bukan tahiyatul masjid namanya. Silakan. Jemaah yang mengikuti sholat Jumat atau mengikuti ibadah, yaitu dikatakan tadi sholat di masjid memang. Nah, jumlah yang memenuhi persyaratan dia bisa mengadakan sholat Jumat, Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi status sholat itu masjid sesuai apa yang dikatakan tadi. Iya.
Sebetulnya nanti kita nyampe pada sholat Jumat. Intinya kalau versi mazhab Imam Syafi'i 40 orang mustautin baru boleh sholat Jumat. 40 orang. Jadi status kita ini Pak, itu 3. Mustautin, mukim, musafir. Mustautin itu penduduk tempat di setempat. Musim dingin, musim panas, musim hujan, disitulah tinggalnya. Itu namanya mustautin. Kalau mukim adalah orang yang tinggal 3 hari di satu tempat. Itu namanya mukim. Walaupun setelah seminggu dia balik. Mukim namanya. Yang keempat musafir. Ya musafir orang yang datang sehari 2 hari balik. Itu namanya musafir. Nah yang sah menegakkan sholat Jumat versi mazhab Imam Syafi'i 40 orang mustautin. Jelas Pak ya? Jadi ya kok, yang KTP-nya sinilah kurang lebih. Memang tinggal di sini. Imam Malik 13. Imam Hanafi 3 wong. Pacak Jumatan, siko jadi khatib, siko jadi imam, siko jadi bilal ma'asyiral bertiga. Ya silahkan saja mau ikut yang mana. Dan semuanya punya dalil, Pak. Dalilnya Imam Malik kenapa 13, Ustaz? Berdasarkan firman Allah yang kita hafal, Pak. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Jadi dulu Pak, awal-awal sholat Jumat, Nabi itu lagi khutbah, jamaah rame ini Pak, penuh masjid. Tahu-tahu dari luar datang saudagar, distributor lah bahasa kitanya itu Pak, distributor barang. Menjauh tahu barang tiba, barang datang. Kalau nggak cepet-cepet nggak dapat barang dagangan. Keluar galau Pak, bubar. Itulah wa idza ra'au tijaratan. Tatkala orang yang sholat Jumat melihat dagangan tijarah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu. Bubar. Watarokuka, dan mereka meninggalkanmu ya Muhammad qaiman, dalam kondisi berdiri di atas mimbar. Nabi lagi khutbah, bayangkan. Lagi khutbah, keluar datang uang dari luar. Apa lo kira-kira sini ya? Sales, distributor. Misalnya di sini kalau aku jingok yang jual degan tuh Pak, kan dibagi-bagi tuh Pak Datang mobil truk, bagi ke 500 kayak degan itu. Nah, betul kalau Nabi lagi khutbah. Itu sahabat itu, Pak. Ya namanya juga lagi dalam proses pendidikan Nabi. Nah, kata Imam Malik, yang tersisa dengerin khutbah cuma 12 orang. Tapi Nabi masih lanjut khutbahnya. Sehingga kata Imam Malik, minimal khutbah itu bisa sah kalau 13 orang. Subhanallah. Dalilnya Pak dalilnya Imam Malik yang mengatakan sah sholat Jumat kalau 13 orang. Dari mana Ustaz? Dari riwayat yang mengatakan tersisa hanya tinggal 12, 13 sama Nabi. Nabi ketika bubar, ya udah kalau gitu bubar aja. Enggak, lanjut rupanya. Jadi kalau kita belajar perbandingan mazhab itu Pak, ya Allah, setiap mazhab itu ada alasannya Pak. Enggak pacak nak nyalah ke itu Pak. Iya juga masuk akal juga. Jadi betullah kata para ulama, orang itu kalau makin banyak baca, makin sedikit menyalahkan orang. Jadi kalau bapak jingok uang ngaji tapi dikit-dikit nyalahkan uang, yakin aku bacaannya dikit. Minimal dia hanya membaca kelompok atau pendapat yang dia pegang saja, tidak mau baca punya uang. Dan lain sebagainya. Aku tidak bakal masuk dalam sini. Biasalah. Gitu Pak Jadi, ya kalau kita di Indonesia ini 40 wong
enggak sah. Kalau mazhab Syafi'i enggak sah itu. Yang penting jangan mazhab Soekarno. Kalau itu lain lagi itu. Oh ya, aduh Mbak Indonesia ini macam-macam. Aduh, bayi viral tuh tiap minggu kage. Sekarang udah redup caknya, udah mulai bosen wong. Kage ada baru lagi. Tunggu bayi besok. Aduh, bayi macam-macam. Nah, macam-macam. Ya, macam-macam lah Pak, bingung aku nih. Bingung dewe, kadang betul lah kata Nabi, di akhir zaman tuh biar selamat nggak usah banyak dengar berita Pak. Nggak mau kira apa, fokus ini sendiri aja. Cukup Pak, Ibu ada yang nanya? Nah. Datangnya jaraknya jauh dari asar. Sholat jenazah dulu enggak apa-apa. Kaget sholat bawa. Tapi kalau datangnya pas azan asar ya sholat asar dulu, baru sholat jenazah kemudian dibawa. Mana yang kira-kira biar nanti kan sekarang setengah jam nih sebelum asar datang atau 15 menit. Sedangkan sholat itu kan cuma 5 menit cukup, ya bahkan nggak nyampe. Sholatkan jenazah, taruh dulu jenazah di situ, kita sholat asar, bawa. Nah. Ada lagi Pak Haji mungkin terakhir. Ibu-ibu nanti nanya, silakan nak nanya, kaki tidak protes. Pak Ketua dimarahinnya. Silakan. Iya. 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 Artinya kan apa sama tanah itu dari tanah wasaf. Iya. Kami juga ngalami itu. Iya. Keluar masjid. Betul. Jadi tanah sekitarnya itu, tetapi tanah untuk mandiri itu bukan apa namanya beberapa orang untuk punya kita orang untuk beli tanah untuk meluaskan masjid itu. Iya. Jadi itu mesti kita masuk tanah. Apakah karena wakaf atau bukan? Iya. Iya. Ini yang disebut dengan wakaf produktif. Artinya dana yang dititipkan oleh jamaah sebagai wakaf untuk kepentingan masjid, tidak konsumtif, hanya dipakai untuk makan selesai habis misalnya. Tetapi dana itu dipakai, mungkin kepiawaian dari pengelola itu bisa sampai membebaskan tanah sekitar. Apakah itu terhitung wakaf? Iya, terhitung wakaf. Karena itu dari harta wakaf. Al-Azhar itu Pak, itu kekayaannya hampir mengalahkan negara. Kekayaan. Makanya setiap tahun 30.000 mahasiswa gratis datang baru. Tanpa dipungut biaya. 30.000. Itu semua dari dana wakaf. Hasil investasi dana wakaf yang terus diinvestasikan. Kalau nggak salah di zaman Husni Mubarak ya, kalau tidak salah saya lupa di zaman siapa. Karena khawatir ini ada negara di dalam negara, kekuatan ekonominya, akhirnya dijadikanlah Al-Azhar itu sebagai lembaga negara juga. Artinya kepemilikannya menjadi milik negara. Gitu ya. Ya kalau kita ini kayak Muhammadiyah dan NU lah. Ya walaupun tidak sampai sebesar itu tapi ya luar biasa. Sampai bisa ngutangin negara kan. BPJS saya dengar hutang kepada Muhammadiyah sekian triliun. Ya, dan lain sebagainya. Ibu-ibu ada, Bu? Alhamdulillah. Karena judulnya bukan fikih kurban. Kalau kurban paling banyak, Pak. Iya. Alhamdulillah. Kalau begitu cukup, alhamdulillah. Semoga bisa
dipahami, dimengerti apa yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa kita amalkan. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.